Dan Kaisang tuh melakukan loncatan ya. Kalau dalam kasus Gibran dan Bobi, dia menjadi petugas partai dulu. Itu yang sempat ramai diperbincangkan di berbagai... Kalau ini kan langsung menjadi ketua partai, Bos. Jadi ini sesuatu yang beda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus menjaga kewarasan. Dan penjuru kewarasannya hari ini adalah Sobat Faisal Assegaf. Apa kabar, Sobat? Kabar baik, Abang Da. Cuman ini baju kotak-kotak ada simbol artinya apa nih? Beda. Kalau ini kan warna biru kan, hampir nyari size biru. Kalau mereka kan merah. Kalau dari jauh jadi putih hitam. Putih hitam juga itu. Saya satu minggu ini saya lihat ada dua gempa muncul, yaitu gempa Kaisang dan gempa Amin. Gempa Kaisang itu secara mengejutkan, mungkin juga tidak mengejutkan bagi Sobat Faisal, diangkat menjadi ketua umum walaupun baru 2 hari, mempunyai kartu anggota. Tapi di sisi yang lain juga ada pertemuan yang mengguncang, di mana Mas Anies dan Cak Muhaimin itu pergi ketemu Habib Rizik. Itu dua gempa itu mempunyai makna yang luar biasa kekuatannya itu. Dan saya ingin kita mendiskusikan itu. Tapi sebelum ke dalam, dan kita akan kulik nanti, apa pendapat awal soal dua isu itu? Yang paling jelas itu rangkaian peristiwa terjadi di bulan suci Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia memetakan jalan untuk melihat hak dan batil dan umat diminta untuk perenungan terhadap peristiwa-peristiwa ini. Jadi ini harus direnungkan dan itu tidak sekedar kejadian yang lepas. Keren. Jadi dilihatnya dari situ. Nah, tapi kalau kemudian kita dalami, orang melihat pengangkatan Kaisang itu sebenarnya penguatan atas politik identitas. Kalau bukan sekedar dinasti. Tapi yang paling jelas perpaduan. Karena dinasti kemudian dengan pancaran identitas satu kekuasaan yang super jahat. Karena kita ini kan memilih republik. Yang terjadi di lingkaran kekuasaan itu sentralistik dan lebih cenderung ke monarki. Bahkan pengentalan monarki. Di mana identitasnya, identitas politik dinasti gitu loh maksudnya. Identitas itu. Dan kalau ditarik ke atas lagi, baca anggaran dasar partai dan macam-macam, jangan-jangan ini bentuk lain daripada monarki yang turunannya adalah saya dinasti. Justru melihat Kaisang kemarin ketemu itu bukan di satu ruang yang disebut idealnya partai politik. Tapi ini satu kelompok, mohon maaf, yang sering banyak dibicarakan di media massa. Menurut mereka ini kumpulan gerombolan para bajer, dikasih jaket cuma partai saja. Maka kan tidak terlihat di sana nuansa kaderisasi sistem perdebatan platform. Lebih cenderung sebagai satu kelompok pelayan, melayani ayah, kemudian melayani anak. Mungkin terlatih 10 tahun mereka sudah terbiasa dari hari-hari mereka di jejaring media sosial sebagai buzzer untuk melayani Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi. Nah, dengan kematangan itu, sekarang dia mereka memperpanjang durasi pelayanan kepada putra bungsu Presiden Jokowi. Jadi ini kalau dari sudut pandang kewarasan. Kalau bicara partai politik itu kan dia punya cita-cita, dia punya ideologi, ada karakternya yang menonjol, dia punya histori, ada pertarungan yang disebut bottom up itu tidak top down. Dia tumbuh dari bawah. Misal yang naik menjadi ketua umum partai, misal seorang mahasiswa dari keluarga petani miskin, seorang aktivis yang mungkin berasal dari seorang nelayan miskin. Mereka keluar dari realitas penindasan, menggunakan alur atau struktur atau wadah partai itu sebagai cara mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai. Tapi yang datang ini kan top down, titipan. Maka hampir semua media internasional menggarisbawahi bahwa pemajangan Kaisang di etalase PSI ini hanya untuk mengumumkan kepada seluruh dunia, bukan hanya bangsa Indonesia,
bahwa di masa lalu seluruh suku-suku etnis-etnis dengan tulus mengakhiri praktek monarki, kemudian sekarang ini Jokowi justru membangkitkan satu monarki yang super ganas, yang diperhalus dinasti politik di ruang demokrasi, di ruang republik. Jadi ini kontraksi. Ini versi media-media asing. Tapi kalimat itu tuh menarik. Dibangkitkan. Itu kan kata iya, satu kejahatan yang dianggap kejahatan. Jadi kalau saya gini, Bang, kalau monarki-monarki di Nusantara sebagai cikal bakal pembentukan negara ini tidak dianggap prakteknya jahat, dalam tanda petik, maka kan tidak boleh dihancurkan untuk memilih republik. Memilih republik karena menganggap monarki ini bertentangan dengan praktek atau nilai-nilai keagamaan. Dalam faktanya, nepotisme, kolusinya terlalu kental. Sehingga orang kemudian memilih republik. Nah, di ruang republik ini konsensus. Perilaku yang cenderung pada nepotisme, politik, dinasti politik, itu menjadi sesuatu yang sensitif. Yes. Soeharto jatuh karena dinasti politik. Ya. Dia mencoba membangun itu terus kemudian hancur. Ini dalam 10 tahun itu. Ada beberapa yang menarik. Satu, monarki seperti ini sangat bertentangan dengan Respubliko yang menjadi dasar dari Republika. Di mana ada konsensus di situ. Dan dalam konsensus itu akal sehat dan nurani bertemu dan bertukar pikiran serta bertiga. Kesetaraan, keadilan dibangun dengan segala prinsip-prinsip yang itu yang pertama itu. Terus yang kedua, dari contoh ini sebenarnya Kaisang menjadi showcase, etalase bahwa politik dinasti sekarang bekerja dan menjadi bagian penting dalam proses di negara yang namanya Republika Indonesia ini gitu loh. Jadi sebenarnya Jokowi juga mungkin ketika dia melihat Ibu Megawati sangat menikmati pertunjukan politik dinasti dalam praktek yang dikemas sebagai partai politik PDIP. Kemudian dari Ibu Megawati ini kan muncul lagi 10 tahun SB dengan politik dinastinya, dinasti JKS. Nah, Jokowi sebagai pedagang juga ingin berusaha untuk menghilangkan masa lalu dia. Pertama, citra dia keluar dari gorong-gorong, dari selokan politik. Dia dihinakan oleh Ibu Megawati sebagai petugas partai. Secara terus-menerus. Dia mengambil peluang ini, menempatkan satu pukulan yang kuat kepada SBY dan Megawati, bahwa bukan saya yang menjadi ketua umum partai, tapi cukup anak saya aja. Tapi dia belajar dari dinasti sebelumnya itu. Belajar dari situ prosesnya. Jadi ini 3 tungku kejahatan dalam sistem demokrasi. Saya harus mengatakan ini satu proses jahat. Bisa mengancam kepada disintegrasi. Dan Kaisang itu melakukan loncatan ya. Kalau dalam kasus Gibran dan Bobi, dia menjadi petugas partai dulu. itu yang sempat ramai diperbincangkan di berbagai... Kalau ini kan langsung menjadi ketua partai, Bos. Jadi ini sesuatu yang beda nih. Hanya beberapa menit sesudah Kaisang itu mengumumkan dengan meminjam suara dari PSI. Sebenarnya kan Kaisang hadir untuk mengumumkan, saya sudah jadi ketua umum. Hanya dia pinjamkan volume dan suara buzzer itu untuk membesarkan apa yang dia inginkan. Untuk dia menunjukkan rasa bangga bahwa memang Ibu Megawati mungkin menghina bapaknya sebagai petugas partai. Tapi dia mencapai lompatan yang lebih jauh. Bukan hanya mengalahkan Gibran sebagai kader partai PDIP, Jokowi sebagai petugas partai, tapi lebih dari itu Ibu Megawati dan SBY. Karena hanya dalam waktu 2 hari, begitu dia ditetapkan sebagai anggota PSI, 2 hari kemudian diangkat sebagai raja yang diperhalus adalah ketua umum partai. Ini kan raja sebenarnya, pangeran. Kalau di dalam praktek monarki kan. Dia memecah kemustahilan. Tapi kemudian ini satu mujizat kejahatan. walaupun kemudian ya dia tetap boneka karena tetap kan ada Dewan Pembina yang minta itu. Istilah-istilah misal karbitan, Islam itu kan melekat dan tidak bisa dilepas. Hanya begini Abang dah izinkan di awal tadi kita melihat peristiwa ini kan terjadi di ruang perenungan umat Islam mayoritas di Indonesia sementara memperingati lahirnya manusia suci, manusia agung. Nah, ini yang saya mau hubungkan. Ini yang saya mau hubungkan. Jadi ketika munculnya kejahatan praktek politik dinasti di lingkaran kekuasaan istana ini,
di tengah umat Islam yang tertindas, merintih, suara mereka dirempang, penggusuran di Brebes, kejadian-kejadian yang sangat melukai umat Islam. Di suasana Maulid ini, saat mereka baca salawat, air mata mereka menetes, itu melihat ada pertunjukan jahat di pusat kekuasaan negara. Kemudian mereka merenung, perbuatan jahat itu datang untuk menegaskan kecintaan mereka kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat membenci perilaku meninggikan diri atas nama simbol apapun, simbol raja, simbol kekuasaan. Kan Rasul hadir untuk menghapus itu, membuat semua itu menjadi setara. Yang menonjol dalam diri umat Islam atau manusia adalah nilai-nilai mereka, kecerdasannya, akhlaknya, budi pekertinya, amal iman dan lain-lain. Tetapi yang menonjol di ruang kejahatan di pusat negara yang dipamerkan oleh Megawati, SBY, dan hari ini adalah rejim baru, dinasti baru Jokowi, itu adalah pengentalan kegelapan dari sudut pandang Islam yang semakin melihat ini ruang yang sangat gelap. Ini maksiat politik. Ini satu jalan bulldozer kekuasaan yang sangat-sangat menakutkan. Lahir di tengah rintihan kebijakan-kebijakan yang melukai hati rakyat. Jadi Maulid kali ini bangsa Indonesia, lebih khusus umat Islam, diberikan pelajaran yang tegas. Ketika Nabi mengajarkan harus menumbuhkan semangat, kasih sayang, keadilan, keadaban. Maka contoh itu muncul di pusat kekuasaan. Umat melihat itu utuh. Perbuatan yang sangat dimurkai oleh baginda Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menggunakan istilah. Karena logikanya begini, ini kan perbuatan haram sebenarnya. Karena rakyat mengangkat Jokowi detik, menit, jam dalam kontrak bernegara itu memberi gaji untuk melayani rakyat. Tapi hari-hari ini dia melayani oligarki, melayani putra-putra dia, dan hari-hari dia berjuang hari ini untuk memposisikan, membawa sofa baru di tengah dua dinasti politik, SBY dan Ibu Mega, agar Kaisang juga bisa duduk di sana sejajar sebagai ketua umum partai. Proses-proses instan begini menggambarkan kerusakan negara. Karena dia masuk pada zona yang disebut infrastruktur politik. Tempat saluran kedaulatan aspirasi rakyat yang harus dipastikan tumbuh dan berkembang dalam kesadaran ilmu, kesadaran moral, kesadaran etika. Tapi hari ini kan runtuh. Atas nama dia sebagai anak presiden, dititipkan di satu tempat, bazir berkumpul, dikasih jaket, mereknya PSI, umumkan ketua umum partai. Dia legal menurut negara, di Menkumham. Ini kejahatan. Lain kalau mereka punya sistem pengkaderan. Mereka memahami tujuan dan fungsi partai untuk mencetak orang-orang terbaik yang dipersembahkan masuk ke dalam struktur negara. Kemudian anak-anak petani, orang miskin, mahasiswa, kaum terpelajar, anak-anak muda yang baik, diambil menjadi ketua umum, pasti kan orang tepuk tangan. Tapi yang dipungut ini kan sampah yang keluar dari praktek politik dinasti, sampah yang paling busuk. Kalau dilihat dari sudut pandang pengetahuan keimanan, ini sampah. Jauh lebih busuk dari Fir'aun. Karena putra Fir'aun itu juga diproses dengan pelatihan-pelatihan yang matang untuk melanjutkan. Anaknya Fir'aun itu diperlakukan kayak gitu ya? Diproses. Dikirimkan guru, dikirimkan dukun, dilatih cara duduk, cara berbicara, untuk menggantikan Fir'aun. Maka dia bisa 500 tahun berlanjut. Tapi pelatihannya beda. Sekarang udah online pelatihannya. Ya itu ya. Cukup game online. Kalau saya kemudian mencoba mengabstraksikan itu, pertama ada 3 nih. 1, ini adalah orkestrasi kejahatan yang begitu sempurna dan paling paripurna. Ya, mendudukkan seseorang dalam sebuah sistem kepartaian yang harusnya tuh mempunyai pengkaderan, ini sama sekali dilewatin semua. Jadi ini semua lewat, semua kriteria maka saya bilang dia tidak layak disebut melalui proses partai, ini forum partai, ini dinamika partai, ini legitimasi partai. Ini buzzer. Yang hari-hari mereka itu adalah diikat oleh kepentingan kekuasaan.
yang dibina di imperial istana. Ini bacaan publik, bukan menurut saya. Kemudian dikasih jaket aja, diumumkan ini partai politik. Semua kumpulan milenial di sana itu kan badut semua. Tidak punya prestasi. Apa prestasi mereka? Prestasi mereka itu menjilat pantatnya Jokowi. Prestasi mereka itu membuat akun-akun di media sosial untuk mencaci maki orang. Mereka bukan orang-orang yang hebat yang berbicara cita-cita negara sebagai kaum muda di masa lalu. Ini benalu-benalu yang menempel di dinasti politik dan bangga. Ini kan berarti mundur, bangkrut. Nah tadi saya mau ke sini Abangda, kenapa saya menarik ke baginda Rasul ini penting karena ini perjalanan 1.500 tahun. Dan kemudian di Indonesia ini umat Islam kan mayoritas. Jadi apa yang terjadi di pusat kekuasaan, penyelundupan watak politik dinasti ini jangan dianggap sesuatu yang main-main, remeh-remeh. Mestinya kan ada misal Majelis Ulama Indonesia ini mesti mengeluarkan fatwa. Ini masuk kategori haram. Haram kenapa? Dia melukai semua orang. Orang jutaan orang miskin itu kemudian berdiskusi. Oh berarti kalau mau jadi orang yang ada di lingkaran kekuasaan, ketua umum partai, cukup dia berjuang dulu jadi presiden dulu, maka sudah pasti anaknya bisa jadi menteri, bisa jadi ketua umum partai. Ini kejahatan, jahat. Kenapa jahat? Kenapa jahat? Karena Soekarno dan kawan-kawan mendirikan negara itu meruntuhkan semua monarki. Ketika tumbang monarki di Sumatera, di timur Indonesia, itu bukan tumbang sebagai sejarah saja. Sumber kekayaan mereka juga hilang. Kalau hak-hak mereka di dalam kekayaan monarki itu juga ikut hilang. Tiba-tiba muncul sekarang satu monarki yang melayani oligarki dengan terus-menerus mempersembahkan aneka penindasan melalui kebijakan-kebijakan culas. Dalam diskurs korupsi, ini adalah bentuk keserakahan pasti yang dimanifestasi dengan isu yang disebut dengan kolusif dan nepotisme yang menghasilkan korupsi dan menjadikan kawanan. KKL-nya itu di situ. Saya di situ. Jadi ini pertunjukan sikap dan perilaku koruptif dari kekuasaan. Kalau saya puncak dari kejahatan bernegara, karena terjadi di watak sentralisme. Tapi teman-teman ada lagi satu isu gempa lagi. Dan politik identitas dipakai untuk itu. Sampai itu sebenarnya dalam konteks yang positif. Sobat, ada politik identitas silaturahim dalam pertemuan Caimin, Habib Rizik, dan Anies Baswedan. Saya mengatakan ini politik identitas silaturahim yang justru mengumpulkan, membuat sesuatu menjadi lebih guyup, lebih adem, lebih beradab. Gitu. Iya, itu terjadi. Dan ini contoh lain yang bertentangan dengan lain. Jadi kejadian ini sangat mengharukan. Kalau saya kan agak hati-hati dan merenung. Karena idola saya ini kan tidak mungkin lah Jokowi lah. Ini kan gorong-gorong dia. Idola orang beriman itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau ada masalah seperti ini pasti kan contoh hikmah lain juga. Satu identitas, ikatan silaturahim, memancarkan nur, cahaya, kebaikan, dan kemaslahatan. Saya membaca itu di berbagai media sosial, media massa. Umat Islam senang, terharu. Karena kerinduan mereka selama ini, mereka ingin ada dalam kesejukan uhuah Islam, persatuan. Nah, datangnya Anies dan Caimin kemudian menerobos berbagai hasutan prasangka, menghancurkan semua politik kotak-kotak yang diproduksi oleh rejim Jokowi ini, kemudian membuka satu ruang silaturahim. Sebagai modal awal, ini modal awal aja udah goncangannya luar biasa. Bayangkan kelompok FPI yang dikenal keras. Kalau menurut pikiran kawan-kawan saya di PKB itu kan lebih ke kanan. Bertemu dengan Anies dan Caimin PKB. Terus kemudian juga kan hadir beberapa tokoh lain kan, tokoh muslim. Jadi ini satu peristiwa yang menggambarkan untuk melucuti semua perbedaan. Yang ada hanya adalah identitas Islam. Nah, Islam tidak bisa keluar dari politik identitasnya. Dia ya identitas. Dia punya ciri, punya nama, punya perilaku, punya nilai yang satu kesatuan Islam. Ada 3 soal yang menarik di situ, Bos. 1, Caimin datang dengan mencium tangan
Habib Rizik. Itu satu keadaban dalam akhlak yang memang selama ini dipelihara. Terus menerus jadi. Terus kedua, saya melihat ini bukan sekedar pernikahannya anaknya Habib Rizik. Ini pernikahan pertemuan berbagai politik. kekuatan-kekuatan politik Islam gitu ya, dalam sebuah kemaslahatan, identitas silaturahim yang mudah-mudahan bagian dari kemuliaan. Seperti itu. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik dan sangat penting itu suasananya gitu ya. Suasananya tuh kalau pakai istilah saya nggak ada yang kipas-kipas, artinya tidak ada yang panas. Mungkin di luar langit Jakarta itu panas menimbulkan polusi. Memang efek dari pertemuan saudara-saudara lebih khusus para tokoh-tokoh Muslim ini menimbulkan iblis di lingkaran kekuasaan juga yang disebut Islamfobia kan. Tapi kadarnya agak turun. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Karena mereka sadar bahwa ini sudah puncak dari kegagalan politik kotak-kotak. Jadi kalau mau lihat apa sebenarnya politik dinasti yang dibawa oleh kalau politik dinasti Ibu Mega ini kan terkenal dengan stigma korupsi, korup. PDIP selalu dihukum. Ini partai paling korup. Terus kalau politik dinasti Cks, SBY itu kan dibilang politik komando, militerisme. Nah kalau Jokowi ini dibilang politik dinasti dengan watak yang super jahat, yaitu menjalankan politik kotak-kotak. Nah, politik kotak-kotak Jokowi itu hancur di Petamburan. Karena bertemunya rasa kerinduan, keimanan, daya panggil kebersamaan antara Caimin yang mewakili akar kultur Islam dan Habib Rizik yang mewakili masyarakat Muslim yang urban. Dan Anies yang Islam rasional, Islam modern saya gitu ya. Tersirat mungkin di pikiran abang yang abang mau tanya itu, tapi tidak diucapkan. Apakah pertemuan ini sejauh berapa besar pengaruh kemenangan Anies dan Ibu? Itu pertanyaan lanjutan, tapi kalau sudah mulai menebak karena saya baru membahas soal kulturnya karena dulu. Itu kan menyongsong Pilpres. Kalau nggak ada proses yang menuju ke Pilpres, tidak menarik. Dan ini nanti bisa diuji sobat. Kalau di Sulawesi Selatan meledak, itu maksud saya. Nanti Bandung seperti apa gitu. Nanti Bandung seperti apa? Karena di weekend ini katanya akan ada di Bandung. Nanti kita lihat setelah pernikahan itu terjadi silaturahmi sejauh mana Bandung bisa mengalahkan Sulawesi Selatan atau tidak. Rangkaian-rangkaian ini kan yang memerlukan persatuan umat Islam. Betul. Jadi kalau ada satu ruang demokrasi, oligarki membajak pendekatan politik dengan politik transaksional, maka yang tersisa dari umat Islam menyatukan keimanan, menyatukan kasih sayang untuk melawan ketidakadilan. Ini tidak bisa dihindari. Ini hak. Ini hak yang menghancurkan politik kotak-kotak. Selama ini kan yang dijaga oleh Jokowi itu. Jangankan Caimin itu bersalaman dengan Habib Rizik. Ngangkat tangan dari Jawa aja nggak boleh. Karena ini sensitif. Maka pasca pertemuan Caimin dengan Habib Rizik di Petamburan, mungkin Jokowi perintahkan KPK untuk menahan Yassin Limpo, tersangkakan. Ini kan rangkaian. Di luar melihat seperti itu. Tapi umat nggak peduli. Karena umat tahu semua proses-proses ini kan rekayasa. Sebab yang menarik ya, percakapan atau pertemuan pernikahan politik identitas silaturahim ini sebenarnya juga tidak bisa disebut politik identitas keislaman semata. Karena ada Nasdem di situ, Bos, di mana kebangsaan ada binekanya di situ. Dan mungkin pukulan Yassin Limpo karena ada Nasdem, dia anggap Nasdem ini yang memprovokasi dan mempertemukan itu. Tapi kalau pembicaraan kita sebelum dengan Abang itu kan Nasdem sudah masuk orbit hidayah, hidayah politik. Jadi udah banyak ini masuk kan. Tapi pertanyaan yang tadi kita kembali Abang, hanya yang paling penting itu kalkulasi. Setelah dia bersilaturahmi, efeknya apa? Nah, saya melihat silaturahmi ini kan muncul pasca 1 juta orang berkumpul di Makassar. Karena di sana kan orang takbir, Allahu Akbar, salawat. Itu bentuk itunya, wujudnya itu ya. Mengirim pesan ke Jakarta. Artinya apa? Saya menangkap juga. Mungkin ada satu pesan yang tersirat bahwa Anies dan Caimin ini nanti kalau pada saat mendaftar ke KPU, jangan dibiarkan berjalan sendiri. Maka yang memiliki Jakarta, yaitu umat Islam, yang selama ini dialamatkan kepada kelompok 212 yang pernah menang Pilkada DKI, supaya mungkin mau mengambil momentum pendaftaran
Anies Caimin ini untuk semua turun ke jalan, beramai-ramai mengantarkan salawat di KPU. Nah kalau itu yang terjadi maka kita akan bisa menghitung pasca itu akan terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat dan lain-lain. Jadi semua pembicaraan ke arah sana dan harapan itu seperti itu. Apalagi sobat kalau kemudian ya tidak misal hanya... kalau Habib Rizik bilang saya sudah ketemu Caimin, saya sudah ketemu Pak Anies. Yang bisa saya sampaikan kepada umat Islam pada saat pendaftaran di KPU semua rame-rame turun ke jalan mengantarkan Caimin dan Anies ke KPU. Menarik. Nanti kan ada salawat itu. Bawa rabana, salawat. Dan kita mau lihat berani nggak istana mengarahkan kaki tangannya untuk menuding ini politik identitas. Dan semakin dahsyat, intoleran. Ini semakin dahsyat kalau tidak hanya di KPU pusat, di seluruh Indonesia. Wah, itu gempar. Orang berbondong-bondong datang ke KPU daerah gitu, provinsi dan macam-macam untuk memberi kabar bahwa kami hadir. Jadi bukan sekedar daftar tapi kami hadir. Nah, harapan-harapan itu kan muncul di berbagai jejaring media sosial. Semoga. Oke, tapi di antara hal-hal itu terjadi kan kita harus mitigasi risiko. Selalu ada upaya-upaya untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi semua proses yang hadir kan. Apakah Yassin Limpo itu menjadi pintu awal untuk masuk situ ya dengan menggunakan instrumen KPK atau yang lainnya? Tapi ini maksud saya itu, ini kan harus dihitung terus. Bisa saja tekanan-tekanan itu semakin berat. Kalau saya sederhana, kalau KPK bekerja berdasarkan panduan restu tangan-tangan kekuasaan dari istana, maka itu percuma. Dan kalau Yassin Limpo tidak bisa dialamatkan ke Nasdem, memang dia kan dari Nasdem masuk kabinet, tapi yang ditangkap ini kan anak buah Jokowi yang sangat dicintai oleh Jokowi. Di situ ada irisannya. Yassin Limpo ini salah satu menteri yang sangat dicintai oleh Ibu Presiden Jokowi, Ibu Irian. Dicintai oleh Pak Jokowi. Ini orang dekat Pak Jokowi. Orang yang sangat memberikan pelayanan yang sangat terbaik. Apa yang bisa dijadikan alat untuk mengkonfirmasi kedekatan itu? Banyak sebenarnya. Sangat-sangat banyak. Kamu kan mainnya tidak di veri-veri, kamu main di pusat kedalaman. Pertama, kalau bicara kasus, sebelum dia jadi menteri kan banyak kasusnya. Tapi tidak pernah diangkat. Nah untuk melindungi dia, maka Jokowi mengambil dia masuk ke kabinet. Jadi dia bukan orang yang dekat dengan SBY. Dengan Surya Paloh, dengan Yusuf Kala. Jadi ketika kasus dia ini sekarang diangkat, nggak peduli Nasdem. Bahwa dia orang dekatnya Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi yang harus keluar menjelaskan itu ke publik. Kenapa mengambil Yassin Limpo ini sebagai menteri pertanian. Dan kenapa sekarang juga harus disingkirkan? Ya, jadi pertanyaan kedua, apa bukti dia dekat? Pidato Ibu Mega hari ini kan soal krisis pangan. Soal cita-cita PDIP membesarkan petani. Maka sudah otomatis menteri di bidang pertanian yang diambil oleh Jokowi, itu restunya Ibu Megawati. Iya kan? Tidak boleh orang lain, karena itu merugikan suara Megawati di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang basisnya banyak petani. Pertanyaan ketiga, apa bukti juga dia dekat dengan Ibu Iriani? Nah, Ibu Iriani harus keluar menjelaskan. Berapa kali Gibran, Kaisang itu makan malam sama Yassin Limpo. Saling berkomunikasi. Jadi ini dia sudah dianggap sebagai sosok yang sangat gampang lewat pintu belakang rumahnya Pak Jokowi itu kapan saja dia. Saya mau bikin jelas. Jadi Yassin Limpo itu paham betul dapur rumah belakang dari keluarga. Iya. Maka kasus BTS kan nama Kaisang kan yang sempat diduga muncul kan hilang. Ada benang merah semua, Bang. Bukan namanya. Cuma kita ini kan pembicaraan di ruang publik di media sosial. Maka kasus Yassin Limpo sama sekali tidak ada pengaruh. Saya pastikan nggak ada ke Nasdem. Sama dengan kasus Johnny Plate juga. Itu nggak ada pengaruh, Bang. Kasus Johnny Plate itu juga orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ada menteri-menteri ditangkap oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian, yang salah itu Jokowi karena mereka menjalankan visi Jokowi. Kalau mereka tidak menjalankan visi Jokowi, lantas kedekatan mereka apa? Titipan oligarki. Johnny Plate itu dengan gagasan tol langit ya, membangun BTS. Jadi ini sebenarnya memang
para menterinya lebih dulu dimasukkan ke penjara. Maksud lo? Secara moral Pak Jokowi sudah masuk juga. Karena dia gagal untuk melindungi, gagal untuk membina. Kenapa? Karena dia fokus kepada politik dinasti untuk membina anaknya, memuluskan kepentingan anaknya. Hasilnya ini kan kabinet isinya barang busuk semua. Tidak jelas. Tapi tadi ada yang menarik yang terakhir itu. Hari ini pidatonya Ibu Mega itu berkaitan dengan soal pertanian. Ya. Ya, pertanian itu kan berpihak pada petani. Tapi di sisi lainnya Pak Jokowi juga pernah membuat food estate yang berkaitan pertanian juga. Dan ini dianggap gagal dan ada indikasi korupsinya luar biasa di sini. Dan di saat itu juga kita mendengar ada orang cekik-mencekik di istana, tuh kan, ada pertanian gitu kan. Itu kayak jadi pernyataanmu itu menggugah saya untuk bertanya, apa itu ada relasinya semua ya? Pernyataan ya abang ini kan presiden, abang ambil saya sebagai menteri misalnya kan, maka semua kedekatan saya dengan pihak mana tidak boleh, saya harus setia kepada abang. Terlebih abang mengatakan bahwa Sal, kamu jalankan visi saya. Nah selama ini yang paling sempurna menjalankan visi Jokowi itu Johnny Plate dan Yassin Limpo. Kenapa sempurna? Ya itu mereka masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Ya karena visi Jokowi itu visi yang abal-abal, visi gorong-gorong, visi yang tidak visioner. Rusak kan semua. Saya harus menyampaikan itu. Coba abang jelaskan satu menyangkut Jokowi, pikiran dia yang konstruktif. Tidak ada. Semua amburadul. Yang paling terakhir ini dia persembahkan kepada rakyat untuk membuktikan bahwa dia pikirannya rusak, mentalnya rusak, perilakunya rusak. Itu kan anaknya dibiarkan. Digembala di satu tempat bazir namanya PSI, dalam 2 hari dijadikan ketua umum partai. Itu yang paling malu Pak Jokowi. Orang ini nggak punya moral. Ini cara berpikir digorong-gorong, diselokan politik kekuasaan. Sangat bau busuk. Jadi saya tidak kaget Johnny Plate, Yassin Limpo, siapa lagi yang akan dibawa masuk penjara. Itu memang fisiknya. Tapi secara kejiwaan Jokowi sudah ikut masuk. Teman-teman, penjelasan itu menjelaskan 2 gempa, di mana kemudian satu di rumah Habib Rizik, satu lagi di PSI, itu sebenarnya bisa dilihat dalam perspektif yang lain. Ada politik identitas yang bekerja, satu etalase kegelapan, satu lagi etalase silaturahim. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.